Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 984. Luo Xiu tahu bahwa ucapan Luluo tersebut bukanlah suatu bentuk ujian atau percobaan terhadapnya, ia pun mengerti maksud hati Luluo. Namun apakah segel Qiyusan itu berada di tangannya atau tidak, baginya sama sekali tidak penting. Biarkan saja segel Qiyusan tetap berada padamu. Di masa depan, Gunung Wanren masih membutuhkanmu untuk tetap menjadi penopangnya, ujar Luo Xiu dengan tenang. Mendengar hal itu, tubuh indah Luluo bergetar halus. Ia tentu saja bisa menangkap makna tersembunyi di balik ucapan Sang Tuan Yang Mulia. Ucapan itu berarti Tuan Yang Mulia tidak akan selamanya tinggal di Gunung Wanren. Dan memang benar seperti yang ditebak Luluo, Luo Xiu tidak mungkin terus menetap di Gunung Wanren. Masih banyak hal yang harus ia lakukan, hanya saja saat ini kekuatan dan kultivasinya masih belum cukup untuk melakukan hal-hal itu. Begitu kekuatannya mencapai level tertentu, ia pasti akan meninggalkan Gunung Wanren untuk melaksanakan misi hidupnya. Tuan Yang Mulia, lalu bagaimana dengan Sekte Naga Langit? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Luluo. Galaksi ini sejak awal memang milik Gunung Wanren. Sekarang setelah pemimpin Sekte Naga Langit telah terbunuh, merebut kembali kendali atas galaksi ini adalah langkah yang semestinya. Kau tentu tahu apa yang harus dilakukan. Luo Xiu menjawab dengan datar, dengan kekuatan Sekte Naga Langit, bahkan ketika Gunung Wanren berada dalam keterpurukannya pun, mereka seharusnya tidak sampai bisa mengalahkan kita. Bukankah ada kemungkinan bahwa insiden 30 juta tahun lalu memiliki latar belakang tersembunyi? Di balik Sekte Naga Langit, ada dukungan dari Sekte Langit Daluo, kata Luluo, nada suaranya seketika berubah serius. Bagi Gunung Wanren saat ini, Sekte Langit Daluo adalah musuh yang sangat kuat, belum pernah dihadapi sebelumnya. Bahkan dengan semua harta karun dari Istana Puncak Tunggal, Gunung Wanren tetap bukan tandingan Sekte Langit Daluo. Mendengar nama Sekte Langit Daluo disebut, Luo Xiu baru menyadari bahwa jutaan tahun lalu, Sekte Langit Daluo memang telah lama menjadi musuh bebuyutan Gunung Wanren. Di masa itu, Gunung Wanren menguasai galaksi ini, yang berbatasan langsung dengan galaksi Daluo. Kedua belah pihak kerap kali terlibat dalam perebutan sumber daya dan harta karun, menyebabkan konflik dan perang. Seiring waktu berlalu, Gunung Wanren mengalami kemunduran, sedangkan Sekte Langit Daluo justru semakin kuat dan makmur. Setelah kita memusnahkan Sekte Naga Langit, Sekte Langit Daluo pasti tidak akan tinggal diam, kata Luluo dengan cemas. Ia menyampaikan hal itu, berharap sosok Tuan Yang Mulia yang misterius itu bisa memikirkan solusi. Luo Xiu sendiri belum pernah mendengar tentang keberadaan Sekte Langit Daluo karena di masa ketika Tai Sangking menghilang, sekte itu belumlah ada. Dari penuturan Luluo, ia pun mengetahui bahwa pendiri Sekte Langit Daluo juga merupakan seorang ahli tingkat 9, yakni seorang Raja Dewa. Saat ia mendirikan sekte tersebut, Raja Dewa Wanren sudah sangat tua dan berada di ambang akhir masa hidupnya. Belakangan, Raja Dewa dari Sekte Langit Daluo itu datang untuk menantang Raja Dewa Wanren. Meskipun ia kalah dalam pertarungan itu, Raja Dewa Wanren yang memang sudah kehabisan umur mengalami kerugian besar akibat pertempuran tersebut. Jika tidak, seharusnya ia masih bisa hidup beberapa juta tahun lagi. Karena itu, hubungan antara Gunung Wanren dan Sekte Langit Daluo bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan, musuh yang tidak bisa didamaikan. Selama bertahun-tahun, Sekte Langit Daluo diam-diam mendukung Sekte Naga Langit untuk bangkit. Semua itu hanyalah cara untuk menguji kekuatan dan fondasi Gunung Wanren. Begitu mereka yakin bahwa Gunung Wanren tidak lagi memiliki kekuatan atau warisan luar biasa, mereka pasti akan langsung menyerang. Karena sejak dahulu kala beredar kabar bahwa leluhur kita, Raja Dewa Wanren, memiliki sebuah senjata kaisar yang tak tertandingi, selama ini Sekte Langit Daluo tidak berani bertindak gegabah terhadap kita. Mereka mungkin gentar terhadap kemungkinan adanya senjata itu di sini. Mengenai senjata kaisar tersebut, cerita itu diwariskan secara lisan dari satu kepala gunung ke kepala gunung berikutnya di Gunung Wanren, namun tidak ada satupun yang pernah melihatnya secara langsung. Saat itu, setelah Luo Xiu meminta Raja Dewa Wanren untuk mendirikan warisan di tempat ini, sang leluhur tak pernah lagi menggunakan segel Qiyusan. Bahkan saat menerima tantangan dari pendiri Sekte Langit Daluo, ia tetap tidak menggunakan senjata kaisar itu karena khawatir bahwa kemunculan benda itu justru akan mengundang bencana besar bagi Gunung Wanren. Tidak perlu khawatir, jika musuh datang, kita hadapi. Jika air datang, kita bendung. Meskipun Sekte Langit Daluo sangat kuat, bila ingin menyerang Gunung Wanren, mereka juga harus bersiap menanggung kerugian besar, kata Luo Xiu dengan tenang. Melihat ketenangannya, Luluo pun merasa lebih tenang. Ia tahu,
Sosok Tuan Yang Mulia ini memiliki asal-usul yang luar biasa misterius. Di saat yang sama, berita tentang kehancuran Sekte Naga Langit oleh Gunung Wanren segera menyebar luas dan menggemparkan banyak pihak. Galaksi Naga Langit pun berganti nama kembali, menghidupkan kembali nama yang pernah berjaya 30 juta tahun lalu di bawah kepemimpinan Gunung Wanren. Saat Gunung Wanren mengumumkan hal ini, mereka mengundang semua sekte dan keluarga besar di galaksi ini untuk datang menghadiri acara tersebut, sebagai simbol bahwa Gunung Wanren setelah jutaan tahun, kini akan kembali memimpin galaksi ini sebagai penguasa utamanya. Apakah ini pertanda Gunung Wanren akan bangkit kembali? Berbagai kekuatan saling berpandangan, karena semua orang tahu bahwa Sekte Naga Langit selama ini didukung oleh Sekte Langit Daluo. Meskipun saat ini Sekte Langit Daluo tidak lagi memiliki ahli tingkat 9, kekuatan mereka masih sangat luar biasa, hanya sedikit di bawah level Sekte Warisan tingkat suci. Gunung Wanren telah menghancurkan Sekte Naga Langit dan berniat merebut kembali kendali galaksi ini, bagaimana mungkin Sekte Langit Daluo akan tinggal diam? Di dalam galaksi, situasi politik menjadi semakin memanas. Kekuatan Sekte Naga Langit dibandingkan Sekte Langit Daluo bagaikan langit dan bumi, sangat timpang. Semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menjadi dasar keberanian Gunung Wanren sehingga mereka berani secara terbuka menantang Sekte Langit Daluo. Selama bertahun-tahun, semua orang bisa melihat sendiri bagaimana Gunung Wanren selalu ditekan oleh Sekte Naga Langit yang disokong Sekte Langit Daluo. Gunung Wanren selalu mengambil langkah mundur. Tapi kini, mereka tiba-tiba menghancurkan Sekte Naga Langit. Perubahan ini terlalu drastis dan mengejutkan. Bagaimanapun juga, saat ini topik tentang Gunung Wanren telah menjadi bahan pembicaraan utama di seluruh galaksi Wanren dan Daluo. Semua kultivator memperbincangkannya, dengan spekulasi yang bermacam-macam. Kudengar Sekte Langit Daluo sudah mulai bergerak. Keinginan Gunung Wanren untuk merebut kembali galaksi ini, sepertinya tidak akan berjalan semudah itu. Meskipun kepala Gunung Wanren memiliki satu senjata tingkat 9, namun kekuatan keseluruhan Gunung Wanren bila dibandingkan dengan Sekte Langit Daluo ibarat telur melawan batu. Harus diketahui bahwa Sekte Langit Daluo dipenuhi dengan para ahli, bakat-bakat luar biasa, dengan para tetua yang berada pada tingkat 8 Dewa Iblis, dan para penjaga hukum tingkat 7 yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Konon katanya, Sekte Langit Daluo masih memiliki seorang leluhur tingkat 9 Dewa Iblis yang masih hidup. Meskipun tidak sekuat pendiri pertama mereka yang merupakan Raja Dewa, namun ia juga adalah eksistensi yang cukup menakutkan untuk menyapu langit dan bumi. Menyebut nama leluhur dari Sekte Langit Daluo saja sudah cukup membuat kekuatan besar di galaksi sekitar Daluo menjadi terdiam. Sebab, para ahli tingkat 9 Dewa Iblis biasanya menetap di kekuatan warisan tingkat suci. Kekuatan tingkat suci adalah penguasa sesungguhnya dari galaksi-galaksi besar dan tidak bisa dibandingkan dengan sekte atau keluarga klan biasa yang hanya menguasai satu galaksi. Dengan leluhur tingkat 9 Dewa Iblis sebagai penjaga, Sekte Langit Daluo dapat dikatakan sebagai kekuatan besar papan atas yang hanya satu tingkat di bawah warisan tingkat suci. Jika leluhur ini sendiri turun tangan, maka banyak kekuatan besar yang menguasai satu galaksi bisa dimusnahkan hanya dengan satu jentikan jari. Konon katanya, leluhur Sekte Langit Daluo itu telah hidup lebih dari 300 juta tahun, bukan? Usia para ahli dalam dunia seni bela diri tidak memiliki batas tetap. Satu-satunya hal yang pasti adalah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup melewati satu siklus zaman kekacauan. Bahkan para raksasa kekacauan yang hidup seumur dengan langit dan bumi pun tak bisa melampaui batas ini. Dalam hidupnya, para ahli seni bela diri telah melalui pembantaian dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pertempuran sesungguhnya akan mengurangi usia hidup mereka. Seorang ahli tingkat 5 Dewa Iblis bisa hidup hingga 100 juta tahun. Jika tidak mengalami halangan, maksimal bisa hidup sampai 120 juta tahun sebelum akhirnya gugur. Tingkat 6 Dewa Iblis memiliki usia hidup yang hampir sama dengan tingkat 5, yakni tidak melebihi 150 juta tahun. Hanya ketika mencapai tingkat 7 dan mulai memahami hukum serta getaran Dao, barulah mereka bisa memiliki usia hidup yang jauh lebih panjang, bisa hidup lebih dari 200 juta tahun. Dari tingkat 7 hingga tingkat 9 Dewa Iblis, tidak banyak perbedaan dalam hal usia hidup, yang membedakan hanyalah tingkat pencapaian kekuatan mereka. Seorang ahli tingkat 9 biasa bisa hidup antara 300 juta hingga 400 juta tahun. Konon katanya, hanya mereka yang melampaui batas ini dan mencapai tingkat Raja Dewa tingkat 9 yang bisa hidup lebih lama, mencapai lebih dari 500 juta tahun. Setiap kali melampaui satu batas besar, usia hidup akan meningkat secara luar biasa. Jika mencapai Kaisar Dewa tingkat 9, bisa hidup hingga 1 miliar tahun. Jika menjadi Dewa Agung tingkat 9, bisa hidup 2 miliar tahun. Bahkan Dewa Agung tingkat 9, menurut legenda, bisa hidup hingga 10 miliar tahun. Jika melampaui Dewa Agung tingkat 9, maka mereka adalah para Supreme yang maha tinggi, makhluk dalam legenda, dengan usia hidup yang dikabarkan bisa mencapai 1000 miliar tahun. Jika tidak terjadi kecelakaan,
maka leluhur Sekte Langit Daluo saat ini masih bisa hidup selama puluhan juta tahun lagi. Selama ia masih hidup satu hari saja, status dan kekuatan Sekte Langit Daluo tidak boleh dianggap remeh atau digoyahkan. Hari itu, Gunung Wanren mengundang seluruh kekuatan besar di galaksi untuk menghadiri upacara pengangkatan kembali kekuasaan. Menara hitam yang memancarkan cahaya suci gelap, Senming Suangwangta, dipanggil keluar oleh Luluo. Menara raksasa setinggi puluhan ribu mil itu melayang di atas langit Gunung Wanren. Senjata tingkat 9 ini menstabilkan takdir Gunung Wanren, sekaligus mengumumkan bahwa mulai saat ini, Gunung Wanren adalah penguasa tak terbantahkan dari galaksi ini. Dahulu, Sekte Naga Langit juga menggunakan Naga Langit Suesending untuk menstabilkan takdir dan menobatkan diri mereka sebagai penguasa galaksi. Seperti kata pepatah, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat. Dulu, Sekte Naga Langit mengalahkan Gunung Wanren dan menjadi penguasa baru. Kini Gunung Wanren bangkit kembali, memusnahkan Sekte Naga Langit dan merebut kembali posisi penguasa. Gunung Wanren pun ramai dengan sorak-sorai. Meskipun banyak pihak tidak yakin dengan kemampuan Gunung Wanren menghadapi Sekte Langit Daluo, mereka juga tidak ingin memusuhi kekuatan yang sedang bangkit dengan cepat ini. Masing-masing kekuatan mengirimkan perwakilan untuk menghadiri upacara, namun yang datang bukanlah tokoh-tokoh penting. Mereka tidak ingin menyinggung Gunung Wanren, tapi juga tidak ingin membuat Sekte Langit Daluo tersinggung. Luluo hadir dalam balutan pakaian resmi, mengenakan gaun sutra hijau yang melayang di sekelilingnya. Ia bagaikan peri turun dari langit. Ia berdiri di puncak tertinggi Gunung Wanren, di atas kepalanya menggantung menara Senming Suangwang. Di sampingnya berdiri sang putri suci, Hongyan, serta tetua agung. Adapun 5 tetua lainnya, 3 di antaranya telah diturunkan pangkatnya, dan 2 lainnya telah meninggalkan sekte. Maka dari itu, praktis hanya 2 orang inilah yang tersisa dengan kekuatan di atas tingkat 7 Dewa Iblis. Hanya dengan satu senjata tingkat 9 menstabilkan takdir, Gunung Wanren ingin menjadi penguasa galaksi. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari kejauhan. Seekor harimau suci melangkah di udara, dan di atas punggungnya duduk seseorang yang dikelilingi oleh aura hukum dan tekanan dao yang sangat kuat. Semua tamu undangan langsung berubah wajah. Harimau itu sangat besar dan gagah, panjangnya mencapai beberapa ratus zang, memancarkan aura tingkat 7 Dewa Iblis. Jika seekor binatang buas tingkat 7 digunakan sebagai tunggangan, maka orang di punggungnya tentu bukan orang sembarangan, dia adalah seorang ahli tingkat 8 Dewa Iblis. Dewa Harimau, Lu Buwei. Seseorang berteriak kaget ketika melihat sosok itu. Tak disangka Dewa Harimau datang sendiri. Seseorang berbisik, dia adalah tetua Sekte Langit Daluo terkenal sejak lama, katanya adalah ahli puncak tingkat 8 Dewa Iblis. Dengan kekuatan puncak tingkat 8 Dewa Iblis dan reputasi yang luar biasa, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada kepala Sekte Naga Langit yang dulu. Namun Luluo tetap tenang. Ia berkata dingin, jika Dewa Harimau datang untuk menyaksikan upacara, silakan duduk. Menyaksikan upacara, Lu Buwei mencibir, sebagai kepala Gunung Wanren, kau hanya memiliki kekuatan tingkat 8 Dewa Iblis menengah. Dengan kekuatan semacam itu, kalian Gunung Wanren merasa layak membuatku datang untuk menyaksikan upacara. Ucapan Lu Buwei benar-benar kasar, murni sebagai bentuk penghinaan dan penghinaan terhadap Gunung Wanren. Bersambung.